Rek, sini merapat. Aku punya cerita horor yang bukan orang lain yang mengalami, tapi aku dan teman-temanku dengan mata kepala kita sendiri. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola? Hai, kisah sekalian. Beberapa waktu yang lalu, aku bersama teman-teman seangkatan di sekolahku pergi ke salah satu tempat yang ada di Trawas untuk melaksanakan camping dan training motivasi. Awalnya pada saat itu kita memang bersenang-senang karena kita kira ini akan menjadi kegiatan yang sangat seru seperti outbound pada umumnya. Tapi pada saat kita pulang, kita malah membawa cerita yang membingungkan, mengerikan. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu apakah mereka masih ikut bersama kita. Aku standby dengan 4 temanku pada saat itu dan salah satunya adalah si A. Pada hari itu kita benar-benar having fun, kita bermain-main, kita bersenang-senang. Tapi tidak sampai sekitar pukul 6 sampai 7 malam di mana hujan dan badai mulai melanda. Petir bergemuruh dan banjir mulai merendam tenda-tenda. Nah, pada saat itu aku mengecek tendaku bersama satu teman tenda lain dan seperti diekspektasikan, tendaku bocor. Bocor sama. Jadi ini sampai gila, kameranya nggak kelihatan apapun. Dan banjir itu benar-benar merendam tendaku. Akhirnya aku harus merelokasi barangku ke tenda berwarna oranye, yang dimana semua tenda itu berwarna hijau. Ini tenda oranye satu ini tuh benar-benar berada di paling pojok, paling bawah dan paling kanan, jauh dari titik manapun. Nah, tapi pada saat itu aku kasihan dengan satu temanku ini. Akhirnya aku suruh dia untuk pergi saja, tidak apa-apa, untuk kembali. Dan aku di situ ngerelokasi barangku benar-benar sendiri di dalam kegelapan dengan hujan dan petir yang bergemuruh dan di titik yang paling jauh. Tapi ya pada saat itu pikiranku bener-bener penuh karena celanaku tuh basah. Jadi aku mikir gimana kalau misalnya aku masuk angin, kalau demam aku minum apa, nanti malam party aku gak bisa ikut joget-joget dan lain sebagainya. Sampai pikiranku tuh teralihkan, aku gak sadar bahwa aku benar-benar sendiri di tenda oranye pojok itu. Nah, karena saking banyaknya barang, akhirnya aku telepon tuh ke 4 temanku lainnya untuk membantu relokasi barang-barangnya. Singkat cerita, kita akhirnya bekerja bersama-sama dan semua barang sudah direlokasi ke tenda oranye. Lalu aku dengan 2 temanku lainnya pergi kembali ke aula untuk melaksanakan sholat, meninggalkan A dan N sendirian di tenda oranye itu. Pada saat itu aku sholat tahu gak mikir apapun. Nah tapi ternyata si A dan N ini mereka ngebuat vlog ala-ala siswa gitulah, smart learning, kapan lagi hujan-hujan badai-badai di tenda. Tapi tepat persis ketika dia memulai video itu, di belakangnya sini sekitar 5 cm dari pundaknya ada sebuah sosok. Sama, ceritakan sosoknya. Sosoknya itu anggap aja itu topeng merah. Karena emang wajahnya itu berwarna merah dan matanya itu bersinar merah. Ya karena aku lihat sendiri itu histeris banget loh. Dan jujur aku sempat melihat sosok ini terekam dalam videonya si A. Tapi sayangnya sama si A videonya sudah dihapus karena takut adanya transfer energi atau mungkin terbawa. Dan aku melihat itu seperti sosok manusia, namun setengah monyet. Dan bahkan pada saat aku melihat videonya itu, aku merasakan ada energi-energi panas. Nah, sesampainya di aula, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, si A ini benar-benar gemeteran, takut dan gak bisa ngomong sama sekali, kecuali mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, istighfar terus guys. Dan bahkan si A ini sempat sholat. Tapi sepengakuan si A, pada saat sholat pun, dia sempat ketindihan. Jadi dia tidak bisa menggerakkan sekujur tubuhnya. Jadi kita ambil air wudhu, jadi aku tobat terus sampai kita sholat. Pas aku sholat, aku tindihan. Nggak tahu kok bisa ya aku sholat tapi aku tindihan, jadi nggak bisa gerak. Terus pas udah selesai sholat, ya aku tindihan lagi. Sampai aku itu diapain ya sama Ambo waktu itu. Aku kurang tahu, pokoknya dibacain doa sama Ambo.
terus akhirnya bisa gerak lagi. Setelahnya, aku terus berusaha untuk menenangkan si A ini. Bahkan aku rangkul dia, aku elus-elus, aku tenangkan, dan aku katakan, gak apa-apa, insya Allah semua akan baik-baik aja A. Teruslah berdoa, teruslah berzikir, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah memang setelahnya tidak ada apa-apa. Tapi cerita tidak berhenti pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Jati Wijaksono, biasa dipanggil Jati. Kebetulan itu jam 7 ke atas, itu saya udah selesai performance, kelas saya udah selesai performance. Lalu saya memutuskan untuk ke toilet bersama teman saya Jody, jadi kita berdua. Nah, posisi aula atau tempat pertunjukan ini ada di sekitar kayak puncak bukit. Jadi ini betulnya bukit di sini, di top sini. Nah, toilet yang akan kita tuju itu ada di kayak camping site atau tempat bertenda itu di bawah. Nah, saya dan teman saya Jody memutuskan tuh untuk sana. Terus saya memutuskan untuk jalan-jalan. Kayak seru deh jalan-jalan malam-malam kan. Sekarang ada juga tempat spot sekitar kayak tempat spot foto bagus yang pemandangannya langsung gunung. Terus saya kepikiran, oh saya kesana deh. Saya menyuruh ngomong ke teman saya Jody, kan balik kamu balik dulu biar saya jalan sendiri. Me time gitu ceritanya. Nah, pada saat itu saya pakai headset, jalan sendirian. Saya dengerin lagu dong. Terus waktu saya di spot foto, saya melihat ke pemandangan, saya diem saja ya. Dia hanya menikmati pemandangan sambil dengerin lagu. Terus saya ada kayak satu momen, saya memejamkan mata. Di saat saya memejamkan mata, ada sesuatu yang menepuk pundak saya. Saya tidak tahu siapa sih menepuk. Saya yang kaget, saya noleh kan, apa tuh? Nah, saya noleh nggak ada apa-apa. Awalnya saya kira teman saya kan, apa sih Jod? Apaan nih? Ternyata gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Terus saya kan mikir, ini perasaan saya doang, tapi benar-benar kerasa ada yang menepuk. Dan pada saat itu saya belum tahu mengenai cerita-cerita aneh. Ada kesurupan lah, ada yang keganggu waktu wudhu, ada yang apa. Sementara bertanya-tanya, apa yang menepuk? Apakah itu hanya perasaan saya? Atau apakah itu emang ada entitas lain? Saya kurang tahu juga. Cuma setelah itu saya memutuskan untuk kembali. Kasus yang ketiga datang dari teman sekelasku. Sebut saja namanya si MN. Nah, pada saat malam party itu, MN merasakan ada hawa-hawa dingin menyelimuti seluruh aula. Jadi akhirnya dia mengajak temanku, si D, teman sekelas, untuk mengambil jaket dan cas HP yang ada di tendanya. Pada saat mereka menuju tenda, mereka menyusuri kegelapan hutan. Dan pada saat itu kondisinya masih hujan. Mereka jalan seperti biasa, sampai mereka terhenti melihat ada sesuatu di atas pohon pisang lebat yang ada di dekat tenda-tenda tersebut. Pohon pisang itu tidak seperti biasanya, karena di atasnya itu ada sosok putih-putih berambut panjang. Lalu MN berkata, D, ayo kita kembali ke aula, kita kembali ke keramaian. Oke, MN, tapi tolong jangan dilihat, nanti dia tahu keberadaan kita. Dan memang, akhirnya mereka berbalik badan, mereka lari ke aula tersebut, dan alhamdulillahnya sampai dengan aman. Tapi lalu ada kejadian yang lebih mengerikan. Dari semua cerita itu, inilah cerita pamungkas yang paling seram. Aku kenal satu temanku namanya Najwa. Dia bersedia untuk disebutkan namanya di podcast ini. Dan dia memang terkenal bisa melihat atau Indigo Indonesia. Indigo benar. Nah, dia berkata pada saat ku wawancara kemarin, bahwa saat kita sampai ke tempat itu, kita sebenarnya sudah disambut oleh mereka. Karena emang waktu kita awal datang itu udah disambut sama mereka. Dan ada emang yang gak enak kelihatannya sama kita. Kayak mereka tuh mikir, kenapa sih ini orang kok rame-rame kesini gitu ya. Ada salah satu biarawati yang memang di situ kan di gereja kalau nggak salah ya, karena ada kayak gitu. Dan itu emang mikirnya kita tuh mau di situ mau hal-hal yang rame-rame. Pada saat awalnya semua benar-benar having fun, baik-baik saja. Tapi ya namanya kita anak SMA, homo sapiens ABG. Pasti semua tempat yang kita kunjungi akan kita penuhi dengan kata-kata mutiara dan sikap-sikap ajaib. Tapi ternyata mereka tidak suka dengan hal tersebut. Aku awalnya ke toilet, emang aku awal ke toilet mau cuci kaki karena kan kotor dulu. Terus habis itu di situ ternyata aku tuh tanpa sebab, tanpa ada angin, nggak ada hujan, jatuh.
jatuh, awalnya jatuh. Terus habis itu temanku yang di sebelahku itu nggak tahu kalau aku jatuh. Badan tuh bener-bener di sebelahku banget. Terus habis itu tahu-taunya tuh baru aku waktu pegang dia kayak, tolong toh, aku jatuh. Kamu jatuh? Kedua itu aku jatuh lagi. Itu karena anak cowok-cowok itu rame, ada banyak yang ngomong kasar, meso-meso. Harus aku tekankan bahwa yang dimaksud Najwa jatuh ini bukan berarti fisiknya kesandung, gubrak, gelundung gitu ya. Tapi lebih ke arah jiwanya yang jatuh. Namun pertanda ini pun masih diabaikan oleh Najwa. Sampai pada saat malam itu kita party, kita joget-joget di tengah hujan badai dan di tengah kegelapan hutan. Mereka menganggap kita kelewat batas. Di tenda-tenda, setiap tenda itu setiap aku buka itu selalu ada penjaganya. Dan itu emang ada yang penjaga baik dan ada penjaganya yang emang jahat gitu loh. Mereka itu waktu kita tampil, itu kumpul semua di depan aula itu, kumpul semua setan-setan itu. Tapi mereka nggak bisa masuk karena sama aku batasin kayak janganlah masuk. Kita itu ada acara, kita di sini nggak setiap hari kok. Gitu. Kayak aku minta izin lah ke petuahnya. Nah terus ada salah satu nih petuah di situ yang datang ke aku, dia ngadep ke aku terus dia tanya, ini ada acara apa, pemujaan apa? Ini tempat kita bukan tempat buat pemujaan sesuatu yang buruk. Ya itu yang setan baik. Terus aku bilang kayak, loh ini bukan pemujaan, kita tuh lagi ada acara buat ya seru-seru aja, fun aja gitu. Terus petuahnya bilang, loh ini tuh tempat bukan buat kayak gitu. Kalau bisa segeralah berakhir, kalau nggak gitu nanti temanmu yang kena semua sama kita. Terus aku mikir, loh ya janganlah, temanku nggak ada salah apa-apa gitu. Itu kamu dikasih aku diem di pojok. Terus akhirnya mereka itu nggak terima Bu, karena ya apa ya, walaupun aku udah ngebelain anak-anak itu, terus mereka bilang gini ke aku, kamu mau mereka teman-temanmu yang kena sama kita atau kamu? Waduh. Ya dikasih plan gitu. Terus kayak ya udah deh aku aja, kalau mau masuk aja ke aku tapi jangan sampai ganggu ke orang lain gitu. Terus kayak oh ya udah oke deh, masuk aja ke aku. Mereka duduklah itu di depanku, ada bertujuh, tapi di sana di luar di aula yang sekeliling itu masih banyak. Terus mereka komunikasi ke aku, akhirnya salah satu kakek itu masuk ke aku. Teman-teman kan pada nanya ya, itu gimana Nats pengalamanmu, experience-mu? Kamu ngelihat kamu, ya apa ya, ini jiwamu sama ragamu tuh bisa. Jadi kamu itu keluar dan ini ragamu tuh ya kayak gitu. Aku kemarin juga kayak gitu. Kayak di film-film horor gitu ya loh. memang, iya. Ditarik di tenda sama setannya. Dan aku tuh ngelihat anak-anak tenda-tenda cowok deh. Aku ngelihat anak-anak cowok tuh pada mindahin barang, kayak pada satu-satu mindahin barang. Terus aku tuh di situ manggil-manggil orang kayak, hei tolongin aku. Tapi mereka nggak ada yang lihat aku karena di situ jiwa aku bukan ragaku. Ragaku di aula. Dan aku ditaruh di tenda. Terus setelah itu waktu udah selesai tuh yang sampai dipanggilin orang pinter yang dari pacet atau gimana itu nggak tahu, pokoknya kan setiap orang yang mau nyembuhin aku tuh nggak bisa kan Bu. Akhirnya ya udah, terus di situ aku diam dulu. Terus waktu aku sadarnya tuh waktu ada orang pinter itu yang dipanggil orang pinter itu tadi. Terus kan kayak aku nggak tahu ya dibacain apa ya, pokoknya aku dengar kayak mereka tuh manggil rohku untuk balik ke badanku. Cuman waktu aku ngelihat badanku itu tadi itu kayak aku nangis, aku sendiri juga kayak nggak tega ngelihat aku kayak gitu karena itu badanku loh, kok kamu yang pakai gitu. Iya, jadi aku ada di dimensinya mereka, cuman di dunia ini gitu loh. Karena kan kita hidup itu sebenarnya banyak dimensinya itu kan berdampingan. Aku percaya. Ya kan, karena percaya nggak percaya, harus percaya kata. Ya setiap orang makhluk Tuhan itu kan nggak mungkin satu doang. Bener. Ya itu loh. Terus aku akhirnya kayak coba tenangin diri, minta sama di atas, minta sama yang di atas kayak ya Allah bantu aku mau balik ke ragaku, aku nggak mau tersesat ke dunianya mereka. Karena kalau misalnya aku nggak bisa balik ya udah aku di situ mati konyol. Ketua yang tadi aku bilang Yai minta tolong saya balikkan ke raga saya. Terus adalah cewek yang sampai sekarang ikut aku, bahkan sekarang ikut aku. Di mana ya dia? Gak tahu, tadi ada di sini duduk. Yainya tuh bilang ya udah aku kembaliin kamu ke ragamu tapi dengan satu syarat, teman-temanmu nanti kena gitu. Loh nggak bisa gitu lah, orang raga saya udah dipakai. Aku kan bilang gitu, kok masih aja minta teman-teman saya yang buat jadi itu bal. Aku bilang terus akhirnya oh ya udah fix. Terus yang cewek itu bilang ke aku ya udah kamu balik ke ragamu tapi besok kamu kalau sampai ke Surabaya, sampai pokoknya kamu pulang kemanapun itu rumahmu, aku bakal ikut kamu gitu. Jadi setannya tuh nggak punya tangan sini, terus sininya rata, terus sininya sobek sampai sini. Mungkin kamu kalau bisa ngeimajinasi ini keserem dan itu benar-benar penuh darah.
yang acara ini itu mereka semuanya ikut main. Setiap kelompok pasti ada itu di belakangnya. Entah itu satu, entah itu dua, entah itu tiga, itu selalu ikut. Dan kemarin waktu kita mau pulang, yang kita kumpul yang pengumuman apa kelompok terbaik sama kelas terbaik, itu mereka juga ikut dan mereka itu udah nyiapin apa ya, Bo, nyiapin ke salah satu orang, misalnya kamu itu ada setan yang ikut di kamu, kalau misalnya setan itu mau ikut kamu, dia ikut kamu, kayak udah siap-siap gitu loh, mau nempel. Tuh, jadi setiap truk itu aku lihat ada setan yang lain. Bahkan aku sampai di jalan itu masih komunikasi, karena setan kan nggak terbatas kan, Bu, mau pergi kemana aja bisa. Terus aku bangun tuh jam setengah tiga aku udah bangun. Dan waktu posisi aku bangun tuh, Bo, aku baru tidur gini, aku bangun bener-bener buka mata dari pejam mata. Itu di sebelahnya teman-teman cewek-cewek itu pada banyak potong. Kayak bayangin, kamu tidur sebelahmu potong. Iya. Ya gitu. Dan ada pocong yang bener-bener wajahnya rata, ada yang gosong, ada yang gelantungan, terus ada yang di atas gini, kayak bener-bener kamu tidur terus di atasmu pocong, kayak gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, ya kita tuh kalau di tempat kayak gitu jangan ngerasa itu udah tempat kita, kayak jangan ngerasa kayak wah ini tempat enak nih bisa dibuat kayak gini nih, jangan kayak gitu, karena setiap tempat itu ada penghuninya, dan setiap penghuni itu nggak semua penghuni itu baik gitu loh. Tapi sebenarnya bukan hanya Najwa yang kesurupan pada saat itu. Di sebelah Najwa ini ada salah satu teman cewek dari kelas lain yang sedang duduk santai menikmati performance dari teman-teman kelas lain. Nah, Najwa bercerita, pada saat dia sedang menghadap 7 tetua tadi, ada salah satu penghuni yang ingin negosiasi untuk pemakaian raga Najwa. Tapi Najwa awalnya menolak. Akhirnya, salah satu dari penghuni tersebut masuk ke tubuh atau raga daripada teman di sebelahnya ini sebagai bentuk dari sedikit pemaksaan agar raga Najwa mau untuk digunakan. Nah, jujur pada saat malam itu, apa yang aku ekspektasikan di tenda Orin tadi itu benar. Aku masuk angin. Pokoknya benar-benar menyedihkan, guys. Aku lemas, letoy, dan duduk di belakang aula sambil bersandar. Dan kita semua pada saat itu, aku masih ingat, dengar ada suara teriakan keras dari salah satu anak perempuan. Tapi pada saat itu kan memang lagi heboh, dan kita kira itu hanya bagian dari euforia atau mungkin anak iseng, dan diikuti dengan suara muntah-muntah. Nah, ternyata itu yang dimaksud Najwa. Itulah anak yang pada saat itu juga digunakan raganya oleh salah satu penghuni tempat tersebut. Jadi aku memang ingat ada salah satu waktu di tempat tersebut, aku bersama 2 teman cowokku lain itu sedang berjalan. Nah, Najwa ini melihat aku dari kejauhan, itu diikuti oleh sosok genderuwo yang sebenarnya dia katakan itu tidak cukup baik. Tapi pada saat itu Najwa mau mengingatkan, takut menjadi sok asik, karena pada saat itu kita memang belum kenal dekat. Akhirnya Najwa membantuku dengan cara dia ngobrol dengan genderuwonya, tentunya secara batin. Dia mengatakan, kenapa sih kok kamu mengikuti temanku itu? Temanku itu bukan orang yang jahat, temanku itu baik. Mang Ea. Tapi ini part seremnya. Si genderuwo tersebut, dia melirik ke arah Najwa, bombastic side eye, dan dia menggeram. Seolah-olah dia tuh merasa kesal disuruh Najwa untuk tidak mengikuti aku. Tapi untungnya Najwa berkata keesokan harinya, dan sampai sekarang alhamdulillah sosok itu sudah menghilang dan tidak mengikuti aku lagi. Selanjutnya, tempat yang kita jadikan outbound itu merupakan salah satu wisata kerohanian yang ada di Trawas. Dan karena itu merupakan wisata kerohanian, di dalamnya ada 3 patung Bunda Maria. 1 di pintu kedatangan, yang kedua ada di lapangan utama, tepat di depan aula, dan di situ ada air mancurnya. Dan yang ketiga adalah di depan aula, tempat anak-anak cowok tidur pada saat itu. Setelah performance, kita semua kan kembali ke tempat kita masing-masing untuk beristirahat. Menurut kesaksian beberapa teman-temanku, patung Bunda Maria yang ada di depan aula tersebut menghilang di malam hari. Patung tersebut benar-benar tidak terlihat keberadaannya. Dan pada saat kita pagi hari bangun dan kita melakukan senam, di situ patung Bunda Maria sudah kembali lagi. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari cerita ini adalah semua tempat itu pasti memiliki penghuni yang harus dihormati. Dan seperti yang telah dikatakan Najwa tadi, kita tidak bisa merasa bahwa ini adalah tempat kita. Kita tidak bisa main kolonialisasi dan merasa bebas bahwa kita bisa berbuat apa saja di tempat mereka. Seperti yang pernah aku point out di film The Others yang diperankan oleh Nicole Kidman, mereka itu juga merasa terganggu dengan aktivitas kita. Dan juga bukan salah mereka kalau mereka berusaha mempertahankan eksistensi di tempatnya sendiri.
makhluk Tuhan memang beragam. Bukan hanya kita manusia, tapi juga yang ada di dimensi yang berbeda. Oleh karena itu, kita memang harus selalu menjaga sikap, menjaga diri, menjaga perbuatan, perkataan, dan juga memiliki iman yang kuat terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari segala mara bahaya dan juga gangguan satu dengan yang lain. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Wazik. Jadi sekalian, kasus-kasus yang telah aku sebutkan tadi merupakan kejadian-kejadian yang aku ketahui. Tapi aku yakin pasti banyak dari teman-teman atau mungkin penonton di luar sana yang pernah mengalami kasus serupa atau bahkan lebih seram. Teman-teman sekalian bisa saling share cerita seramnya di kolom komen di bawah ini. Jadi gitu guys sekalian, pergi ke terawas denger cerita horor. See you on the next episode. Hai, ciao.